Di Laut Mati, Qin Chen mengaktifkan Eye of Creation, dan dia merasakan Molly dan Tousan Eye Ghostfly dari jauh. Cacing ini seharusnya berada di bawah komando Kaisar Cacing Neter. Merasakan napas cacing neter pada lalat hantu bermata seribu, Qin Chen berpikir. Saat itu, banyak kaisar besar dunia bawah mengirim orang-orang kuat untuk menyelinap ke kandang Laut Mati. Kaisar Netherworld mengirim Netherworm pemakan jiwa, dan Kaisar Batu Desolate mengirim leluhur hantu batu. Karena kedua kaisar besar ini mengirim orang ke Sangkar Laut Mati, itu menunjukkan bahwa Sangkar sangat memprihatinkan. Itu sebabnya Qin Chen menebak bahwa dua kaisar besar akan meninggalkan stasiun di Laut Mati dan mengirim orang kuat untuk duduk di sana. Sekarang tebakanku benar. Dengan pikiran, cacing hantu pemakan jiwa yang awalnya berada di dunia yang kacau tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Tuan, Soul Devouring Netherworm buru-buru memberi hormat. Apakah kamu tahu cacing ini? Qin Chen mengembangkan sosok lalat hantu bermata seribu di depan cacing pemakan jiwa. Lalat hantu bermata seribu. Lalat hantu pemakan jiwa tertegun, dan berkata, Tuanku, serangga ini adalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Hades. Tubuhnya adalah lalat hantu yang sangat besar, dan kekuatan supernaturalnya tak terhitung jumlahnya. Mata majemuk padanya stimulasi, itu dapat memiliki fungsi untuk melihat melalui kenyataan dan menarik orang ke dalam ilusi, dan dapat memperbesar persepsi kultivasi hantu tanpa batas, yang sangat menakutkan. Oh, Qin Chen berpikir sambil berpikir, serangga ini memiliki Kaisar serangga dunia bawah, itu dikirim ke Laut Mati, itu pasti akan meninggalkan metode. Mata Qin Chen bersinar dalam sekejap, kesadaran memasuki dunia yang kacau. Si Mei, apakah kamu baik-baik saja? Hehehe, Tuan, serahkan semuanya pada bawahanmu. Kaisar Si Mei menunjukkan godaan di wajahnya, dan berkata dengan menawan, metode yang ditinggalkan oleh bawahan untuk menangani 4 kaisar besar mungkin sedikit merepotkan, tetapi mereka pasti tidak akan biarkan kamu berurusan dengan kaisar cacing dunia bawah. Tuan, kamu kecewa. Kaisar Si Mei mengangkat dadanya dengan percaya diri. Qin Chen mengangguk, kalau begitu ikuti rencananya. Desir. Sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan cacing pemakan jiwa di Laut Mati. Pada saat ini, Molly dan lalat hantu bermata seribu telah mencapai langit di atas Laut Mati. Kakak Molly, di mana dia? Lalat hantu mata seribu melihat sekeliling dengan curiga. Molly tersenyum dan berkata, Kakak Qianyan, jangan khawatir, ikuti saja aku. Boom! Dia menyelam langsung ke Laut Mati di bawah. Di Laut Mati, lalat hantu bermata seribu mengerutkan kening, dan segera mengikuti. Laut Mati sangat dalam, dan keduanya terus menyelam. Lalat hantu bermata seribu merasakan sekelilingnya dengan waspada, tetapi tidak terlalu gugup. Bukannya dia tidak menganggap ini jebakan, tapi dia memiliki sarana Kaisar Netherworm di dalam tubuhnya, begitu menghadapi krisis hidup dan mati. Proyeksi Kaisar Netherworm akan datang seketika, bunuh dia. Titik. Ini juga alasan mengapa lalat hantu bermata seribu tidak takut dengan tipu muslihat jahat. Sesaat kemudian, Molly membawa hantu bermata seribu itu terbang ke dasar laut dalam sekejap. Lalat hantu bermata seribu melihat sekeliling, tempat itu kosong, dan tidak ada orang di sana. Di mana orang-orang? Lalat hantu bermata seribu mengerutkan kening. Ada di sini. Molly melirik ke sekeliling yang kosong, dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Sialan, Nak Qin Chen, jangan menipuku. Tepat ketika suasana menjadi tegang. Dengung-dengung. Di sekitar dasar laut, tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan saat berikutnya, hantu tak terbatas berkumpul dari segala arah, secara bertahap membentuk bayangan besar di depan mereka berdua. Apa itu? Mata Molly melebar, menatap bayangan cacing besar yang dikumpulkan oleh cacing hantu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kapan iblis Qin Chen berubah menjadi serangga? Masih berpura-pura sangat mirip, kamu tidak bisa mengatakan itu palsu sama sekali. Kakak hantu terbang, tetap aman dan sehat. Kata sambil tersenyum setelah cacing hantu pemakan jiwa terbentuk. Soul Eater, apakah ini benar-benar kamu?
Murid Tousan Ai Ghostfly menyusut. Ia secara alami mengetahui cacing hantu pemakan jiwa. Di zaman kuno, cacing hantu pemakan jiwa adalah penjaga yang mengikuti kaisar, dan dia harus berada di atasnya. Tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dikatakan bahwa itu dikirim oleh kaisar untuk melakukan beberapa misi khusus, tidak ada lagi berita, dan tidak terduga akan muncul di sini sekarang. Mungkinkah kamu dikirim oleh orang dewasa ke penjara laut mati? Lalat hantu bermata seribu melihat ke kedalaman laut mati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Haha, aku tidak berharap Brother Ghostfly mengenaliku setelah bertahun-tahun. Iya, aku memang dikirim ke penjara laut mati oleh tuanku saat itu. Sekarang aku telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi itu merepotkan untuk saya untuk pergi ke stasiun. Saya hanya bisa meminta Brother Molly untuk memberi tahu Brother Gayfly, kata Pluto pemakan jiwa sambil tersenyum. Oh, lalat hantu bermata seribu terkejut, kapan kamu berkenalan dengan Molly ini? Seharusnya tidak ada korelasi di antara mereka. Ditatap oleh lalat hantu bermata seribu, Molly juga sedikit linglung, dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan pada cacing hantu pemakan jiwa, tetapi dia tidak bisa melihat kekurangannya. Bocah Molly, Qin Chen ini terlalu menakutkan. Dia berpura-pura menjadi cacing hantu. Kami tidak bisa melihat kekurangan sama sekali, seolah-olah orang ini benar-benar cacing hantu. Leluhur iblis Lohu juga tercengang. Qin teknik penyamaran Chen terlalu kuat. Ceritanya panjang. Pluto pemakan jiwa berkata sambil tersenyum, aku meminta Molly untuk menukarmu dengan sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Saat dia berbicara, wajah Pluto pemakan jiwa berangsur-angsur menjadi pucat. Serius, masalah ini terkait dengan rahasia di dalam sangkar laut mati. Sekarang laut mati diblokir oleh area luar angkasa terlarang 9 meter. Saya ingin Anda mengeluarkan rahasia ini dan menyebarkannya kepada Kaisar Agung sesegera mungkin. Rahasia apa? Kemarilah, dan aku akan memberitahumu. Netherworm pemakan jiwa mengatakan ini, tiba-tiba melirik Molly di samping, mengerutkan kening dan berkata, kamu, menjauhlah dari sini, rahasia ini bukanlah sesuatu kamu bisa mendengarnya. Mo. Lily terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sial, apa gunanya? Namun, dia mundur sedikit. Bocah Molly, menurutmu apa yang akan dilakukan Qin Chen? Leluhur iblis Lohu tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak tahu. Molly menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di wajahnya, orang ini sepertinya bukan Qin Chen. Leluhur iblis Lohu terkejut, bukankah itu Qin Chen? Molly melihat serangga hantu pemakan jiwa di kejauhan, dan mengerutkan kening, napas iblis Qin Chen, saya sangat akrab dengannya. Awalnya saya pikir serangga ini adalah Qin Chen itu, tetapi setelah persepsi yang cermat, itu jelas tidak benar. Tapi kemana perginya Qin Chen? Tepat saat dia berpikir, Molly melihat cacing hantu pemakan jiwa telah mendatangi hantu bermata seribu yang terbang di kejauhan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia sepertinya mengeluarkan sesuatu di tangannya, tetapi saat dia dibawa keluar, ledakan. Tiba-tiba, embusan ruang yang menakutkan menyebar tiba-tiba, dan Molly ngeri menemukan bahwa kehampaan di dasar laut di sekitarnya ribuan mil telah mengeras dalam sekejap. Pada saat yang sama, dengan ledakan, air laut mati yang hitam pekat merembes entah dari mana, meliputi area dengan radius 10.000 mil dalam sekejap, membentuk dunia baru laut mati ini. Apa situasinya? Molly menjadi pucat karena shock, indranya kehilangan kontak dengan dunia luar dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya benar-benar terjun ke dalam air laut mati yang tak berujung. Air laut mati ini sangat mirip dengan air laut di luar laut mati, tetapi niat membunuh yang dikandungnya lebih dari 10 atau 100 kali lebih mengerikan daripada air laut mati yang asli. Ledakan. Getaran mengerikan datang, dan Molly merasakan raungan menakutkan datang dari inti domain luar angkasa, itu jelas cacing pemangsa jiwa dan hantu bermata seribu yang bertarung. Apakah Qin Chen ini gila? Apakah dia melakukannya di sini? Molly terkejut. Lalat hantu bermata seribu adalah pembangkit tenaga transenden puncak,
yang kekuatannya tidak bisa diremehkan, dan juga orang kepercayaan Kaisar Netherrealm, jadi dia harus memiliki harta dan kekuatan supernatural yang diberikan oleh Kaisar Netherrealm. Bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar seperti Suradauzu tidak akan dapat mengambil pembangkit tenaga listrik semacam ini dengan mudah. Setelah terungkap, pertempuran akan berfluktuasi terlalu banyak, dan itu pasti akan menarik pembangkit tenaga listrik lain yang ditempatkan di sana, dan kemudian semuanya akan berakhir. Ceroboh, sangat ceroboh. Molly ketakutan dan geram, dia takut dia akan dibunuh oleh anak itu kali ini. Apa yang harus dilakukan? Dia sangat cemas. Pada saat ini, di kedalaman mata air laut mati, lalat hantu bermata seribu telah memulihkan tubuhnya. Itu adalah hantu besar yang terbang hampir 10.000 kaki panjangnya, dengan mata majemuk di sekujur tubuhnya, bersinar dengan cahaya jahat. Pemakan jiwa, apa yang akan kamu lakukan? Lalat hantu bermata seribu menatap cacing neter pemakan jiwa dan meraung dengan marah. Dari saat ia melihat cacing hantu pemangsa jiwa, ia bahkan sedikit melonggarkan kewaspadaannya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa cacing hantu pemangsa jiwa akan menyerangnya secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Soul Devouring Netherworm tersenyum ringan. Ledakan. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi ukuran puluhan ribu kaki, serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan napas sedingin es meresap dalam sekejap, menutupi lalat hantu bermata seribu. Ledakan. Nafas yang hampir mencekik lalat hantu bermata seribu turun, dan lalat hantu bermata seribu itu merasa esensi di tubuhnya akan membeku. Kaisar Zun, ucapnya kaget, menatap cacing hantu pemangsa jiwa. Pada saat ini, aura yang memancar dari cacing hantu pemangsa jiwa telah benar-benar melampaui alam detasemen puncak, dan itu benar-benar membawa sinar napas Kaisar memasuki keadaan kerajaan kuasi Kaisar. Ini membuat hati lalat hantu bermata seribu tenggelam. Cacing pantom pemakan jiwa, kamu dan aku berada di bawah komando Kaisar Cacing Hantu, apakah kamu tidak takut dengan murka Kaisar Cacing Hantu? Siapa bilang aku di bawah Kaisar Cacing Hantu? Cacing jiwa tersenyum ringan, Tuan, sudah selesai. Boom! Saat cacing pemakan jiwa jatuh, paksaan yang mengerikan tiba-tiba turun. Sebelum lalat hantu bermata seribu punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan di atas kepalanya, dan itu ditekan dengan keras dengan telapak tangan. Ah! Paksaan yang menakutkan memenuhi udara, dan lalat hantu bermata seribu bergetar hebat. Ia meraung, dan mata majemuk di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya berkabut. Bayangan hitam menarik ke dunia fantasinya. 1000 murid kehilangan dunia. Boom! Nafas ilusi melonjak, langsung menyelimuti sosok yang jatuh itu. Itu adalah Qin Chen.